banyak kan pengusaha-pengusaha itu sekarang ini kan harus merekrut orang dari Gen Z gitu kan. Dan ternyata ketika merekrut mereka ini kadang-kadang tidak bisa mengerti nih Gen Z ini larinya kemana gitu. Padahal itu bisa dengan teknologi ya. Teknologi yang bisa diukur oleh Coach Yudi itu sebenarnya bisa diatasi. Itu ceritanya gimana tuh? Jadi Bapak curcol nih. Iya, iya. Jadi kan banyak orang di sini kenal saya itu sebagai business coach. Iya. Tapi sebenarnya spesialisasi saya itu di people, Pak. People. Di people. Jadi kalau kita bicara tentang Gen Z dan manajemen zaman sekarang, sebenarnya ya buat saya bukan Gen Z-nya yang masalah. Tetapi permasalahannya adalah manajemennya yang nggak paham tentang Gen Z tersebut. Gen Z itu. Karena kalau menurut saya, setiap orang itu unik, Pak. Iya. Setiap orang itu unik. Iya. Dan uniqueness tersebut yang perlu diketahui oleh manajemen, bagaimana cara memanage mereka. Iya. Nah, bicara tentang manusia, mungkin saya istilahin seperti gelas ini nih. Iya. Seperti gelas ini. Kalau saya melihat gelas ini, kalau diisi kopi ya Pak ya, Iya. itu anggap kopi hitam nih, atau Iya. kopi susu gitu ya. Iya. Anggap kopi hitam deh. Iya. Nah, gelas ini adalah kita punya nature. Iya. Nature. Bapak terbentuk umpamanya contoh dengan wajah yang seperti A gitu. Iya. Ya, ini udah nature kita. Wajah nggak bakal berubah-ubah banyak. Iya. Ada beberapa orang yang berpikirnya secara prosedural, ada orang yang quick to think, quick to react, ada yang rambutnya tipis, ada yang rambutnya tebal dan lain-lain. Iya. Ini adalah gelasnya nih Pak. Iya. Ya. Tetapi isi di sini, isi kopinya bisa kopi atau kopi dengan susu, kopi dengan gula, atau kopi apapun juga, matcha latte, itu adalah value-nya. Value-nya itu yang berarti isi dalam diri kita gitu. Betul. Kayak contoh, Bapak bisa jadi seseorang yang kalau berpikir itu cepat Iya. dan seseorang yang detail. Iya. Tetapi isi di sini adalah sesuatu apa sih yang penting buat Bapak? Orang yang berpikir cepat dan detail bisa jadi pembisnis, tapi bisa juga jadi accountant kan, Iya. gitu contohnya, ya kan? Atau bisa juga jadi dokter juga bisa sebenarnya, atau jadi pilot. Tetapi kan pertanyaannya, isi di sini adalah isi-isi yang dimasukin oleh orang tua Bapak contohnya, atau dan lingkungan Bapak. Oke. Jadi kalau keluarga Bapak keluarga pembisnis, ya Bapak akhirnya jadi berpikir bahwa bisnis itu penting. Nah, ini value nih. Oke, Ya kan? Pak. Kalau keluarga Bapak profesional, ya udah di sininya isinya Bapak jadi seseorang yang profesional dan tepat waktu. Betul. Begitu. Isi ini terpengaruh juga, isi kopi ini terpengaruh oleh lingkungan. Iya. Nah, sebagai contoh kalau isi ini adalah kopi panas atau kopi dengan es gitu contohnya. Ditaruh dengan gelas ini, saya taruh di sini, kopinya akan tetap dingin, Pak. Iya. Tapi nggak lama-lama dia akan Normal. normal. Tapi pertanyaannya, kalau kopi dingin ini saya taruh di gurun pasir, Iya. apa yang akan terjadi? Lama-lama panas. Dia lama-lama akan panas. Iya. Tapi terus kalau saya diemin terus-menerus, apa yang terjadi? Makin panas kan? Makin panas. Saya diemin 1 tahun, yang terjadi adalah isinya akan jadi pasir, Pak. Pasir, betul. Isinya akan jadi pasir. Betul. Iya. Karena lingkungan. Karena lingkungannya Iya, gitu. iya, iya. Nah, kalau kita bicara tentang lingkungan ini adalah yang nge-shape kita. Oh. Lingkungan ini adalah yang nge-shape kita, yang mempengaruhi tentang value kita. Oh, Ya. oke. Dan kalau mau di gurun pasir, saking panasnya, bisa nggak gelasnya pecah? Bisa. Bisa. Karena itu manusia bisa berubah kalau dimasukin ke penjara, Pak. Welcome to SOS Podcast, tempat orang-orang hebat bicara. Welcome to SOS Podcast, Synergy Open Talk Session, tempat orang-orang hebat bicara. Pak Yudi, ayo kita lanjut lagi. Oke, kita lanjut ya. Jadi, kalau kita bicara tentang Gen Z, kita itu harus paham sebenarnya 3 hal. Kalau untuk tentang cangkang kopinya sendiri, apa yang saya lakukan adalah saya menggunakan scientific baca wajah, Pak. Oh, oke. Jadi ini untuk mengukur rambut, orang itu sensitivitas apa tidak, ya kan? Kemudian orang ini gimana memperlakukan dia, apakah dia bisa bekerja outdoor apa internal, ya. Dan juga kita ada ukuran-ukurannya juga. Ini untuk apa, Pak? Ini untuk mengukur, Pak. Umumnya contoh untuk mengukur jarak mata Bapak kiri kanan itu dekat apa enggak. Iya. Jadi tadi kan saya udah bicara bahwa Bapak terkadang mikirin sesuatu yang nggak terlalu perlu dipikirin gitu ya. Hal-hal perintilan-perintilan kok ngapain dipikirin. Nah itu kenapa? Karena saya lihat dari jarak mata Bapak itu kira-kira -1, Pak. Iya. Tapi ya udah nanti kita tes ya. Tapi kira-kira begitu.
Oke. Iya. Jadi karena mata Bapak terlalu fokus seperti begini, Iya. yang terjadi adalah Bapak memikirnya hal-hal yang kecil. Iya, iya, iya. Dimana terkadang nggak perlu. Iya, iya. Dan baca wajah yang saya lakukan ini saintifik, Pak. Belum lagi ada alat-alat lain lah ya, kita bisa mengukur. Terutama kalau untuk nyari karyawan, Iya, ya Pak ya. Sebetulnya cocoknya yang kayak gimana. Iya. Karena banyak dari manajemen di luar sana beranggapan bahwa, Gen Z itu udah nggak bener tuh. Iya kan? Tapi pertanyaannya kenapa? Kenapa Gen Z bisa dianggap nggak bener? Karena lingkungan mereka di generation Z udah beda dengan ketika di generation Bapak. Betul. As simple as that gitu. Iya, iya. Maksudnya dalam arti kata lingkungan Gen Z sekarang yang terjadi adalah mereka udah terekspos terhadap teknologi, Pak. Iya. Mereka sering lihat medsos. betul. Jadi mereka udah nggak bisa dibohongin. Iya, Mereka butuh transparansi. Iya, iya. Kalau zaman dulu kan kita bisa bilang, gaji kamu rata-rata sama nih kayak gini nih. Iya, iya, iya. Mereka nggak bisa ngecek. Iya, Kalau iya. sekarang kan mereka bisa ngecek. Betul, betul. Jadi environment-nya udah beda. Manusianya sih sebetulnya nggak terlalu banyak perbedaan. Iya, iya. Dan setiap manusianya itu ya sebenarnya ya unik ya karena kita ukur gitu loh, Pak. Iya, iya. Iya, tapi environment-nya yang merubah nih. Environment yang sudah penuh dengan teknologi dan lain-lain. Dan mereka sudah terekspos. Iya, iya. Begitu. Dan selain itu, untuk melihat dalamnya kopi ini, saya juga sebenarnya adalah seorang astrologi, Pak. Certified. Apa tuh, Pak? Astrologi itu basically kita melihat dari konstelasi bintang bagaimana bisnis atau orang itu cocoknya di mana. Oh, oke. Jadi kita bukan hanya ngelihat cup-nya doang, Iya. tapi juga isinya nih. Iya, iya. Arahnya kemana. Iya. Karena kan sering banyak dari orang di luar sana kan mikirnya gini, kok saya udah rajin, saya udah pinter di bidang ini, tapi saya nggak sukses-sukses. Iya. Atau kayaknya hatinya nggak cocok aja. Iya. Nah, itu dia astrologi yang dipakai. Atau udah setengah mati di sini pada udah kenal network, modal ada, skill ada, tapi nggak sukses. Iya. Ya bisa jadi karena nggak dibantu sama langit. Iya. Jadi astrologi sih simpelnya kalau buat saya itu adalah bahasa langit, Pak. Iya, iya. Dan kalau kita ngerti bahasa langit, langit akan bantu kita. Sebagai contoh, bisa aja ada orang terkenal nih. Tapi kan belum tentu orang terkenal, walaupun networknya banyak, Iya. tetapi belum tentu ada duitnya loh. Iya. Iya kan? Bisa saja sebenarnya karena jalur keuangan dia itu bukan lewat network dia, tetapi lewat friendship. Atau lewat keluarga. Ya. Atau jangan-jangan hoki dia atau jalur dia adalah dia harus cari pasangan partner yang tepat. Nah, hal-hal tersebut kita bisa lihat dari bintangnya. Iya, iya. Nah, banyak orang di luar sana beranggapan bahwa contoh, saya bintang Cancer contohnya. Iya, iya. Saya kan sifatnya begini ya, kalau orang Cancer ya, pakai perasaan, halus, dan lain-lain. Iya, iya. Tetapi pertanyaan saya ketika ada orang nanya kayak gitu, saya akan nanya balik. Ketika Anda lahir di bulan Cancer, di bintang Cancer, bintang-bintang yang lain emang pada ghosting? Kagak kan? Mereka tetap ada di sana. Iya, tetap Tetap ada. Tapi pertanyaannya, di posisi mana mereka berada di birth chart kamu? Di posisi mana dia mempengaruhi hidup kamu? Iya. Contoh simpel, kalau Cancer dengan Aries kan itu dua hal yang berbeda ya. Iya. Aries unsur api. Iya. Dan Aries orangnya buru-buru. Iya. Cancer terkesan lebih beperasaan, halus, dan juga calming. Nah, pertanyaan saya, Aries itu tetap ada di bintang orang yang lahir di Cancer itu. Iya. Pertanyaannya, di sisi mana dia buru-buru? Pasti ada. Dan di poin itulah sebenarnya energi Aries hadir di hidup dia. Jadi karena itu walaupun ada 2 orang atau 3 orang bintangnya Cancer, ya sifatnya pasti beda. Beda-beda ya. Beda-beda. Selain itu perbedaan antara astrologi yang saya pelajarin ya adalah kita bukan hanya ngelihat manusianya aja. Karena ya tentunya kalau dari sisi bisnis ya kita tahu bahwa manusia itu leader itu sangat penting dalam bisnis. Iya, iya. Tetapi kita juga bisa melihat ulang tahun atau birth chart dari bisnis itu sendiri. Jadi saya nggak perlu tahu ulang tahun Bapak. Iya. Yang saya perlu tahu adalah ulang tahun bisnis Bapak. Ulang tahun bisnis. Bisnis ya. Bapak. Dan dari sana saya bisa mapping sebetulnya tantangannya apa. Oh, oke. Dan saya bisa mapping dan saya bisa mengkombinasikan chart tersebut dengan CEO-nya sebagai bintang, sebagai matahari di birth chart dari perusahaan itu. Jadi ini lebih complicated, Pak, bukan hanya sekedar Apa cocokologi ya? bukan, dan beda banget sama tarot. Iya, iya. Beda banget dengan tarot. Saya nggak ngerasa ada orang yang melakukan tarot punya sertifikat internasional seperti ini. Coach Yudi kan juga cukup dikenal lah, sering masuk TV juga.
sering juga diminta untuk membaca wajah. Emang itu ada pelajarannya atau gimana? Ada Pak. Jadi saya alat-alat seperti ini itu saya beli di Amerika. Ini hanya untuk rambut ya? Ini untuk rambut, ini untuk ngecek sensitivitas. Buat Anda yang terutama kalau umumnya kalau di bisnis sih kita terkadang ngelihatnya gini. Kalau bosnya rambutnya lebih tebel daripada anak buahnya, ya maklum lah kalau timnya bisa sering sakit hati. Oh, oke. Gitu contohnya. Dalam relationship juga banyak yang terkadang bertanya sama saya. Coach, kenapa sih saya kok awal-awal suka sama dia karena dia orangnya kayaknya tough gitu loh. Tetapi ujung-ujungnya kok dia akhirnya kasar sama saya. Sedangkan suaminya bilang, Coach, saya ngelihat dia seorang wanita yang lembut, tapi kok akhirnya jadi begitu ya. Kayaknya sensitif banget. Ya bisa jadi karena perbedaan dari sensitivitasnya. Dan ini kita bisa ukur di sini. Kita bisa ukur di sini. Gitu. Sama di bisnis juga kita sering lakukan hal-hal seperti ini. Kenapa sih beberapa tim harus ngadem melulu, nggak kuat panas? Tapi beberapa tim ya udah dijemur matahari, nggak pusing, ya kan? Dari ketebalan rambut bisa ketahuan. Betul. Nah ini alat-alat seperti ini yang kita lakukan. Oh iya. Ya. Dan sebenarnya salah satu klien saya mungkin saya sebut di sini Gliterindo, Erik Suwandi. Dan dia juga salah satu yang ahli lah ngebaca wajah. Oh dia juga ahli. Ya. Dan rekrutmennya begitu. Jadi kalau mandor dia lihat dari bentuk jidatnya. Nah bentuk jidat kayak gini kayaknya bisa nih jadi pimpinan nih. Kalau yang seperti ini udah deh. Ya udah jadi apa? Ya, pekerja aja lah. Ya pekerja aja. Karena mau diajarin sesuatu juga nggak nyambung-nyambung. Ibaratnya kalau kata-kata dia sih dia bilang, Yud, ya kita nggak bisa ngarepin kebo manjat pohon ya, gitu. Ya kita harus nyari monyet untuk manjat pohon. Ya balik lagi ke dia punya neurological nih, nature-nya nih, begitu. Oke, Coach. Apa saja prinsip atau filosofi yang dipegang oleh Coach sebagai kunci dari bisnis service itu? Buat saya sih hal pertama yang paling penting itu kita harus punya integritas ya Pak ya, professionalism. Karena klien saya harus dapat result. Ya kita ngomong praktisi aja lah, praktek aja lah, cara-cara simple yang bisa instan langsung. Karena banyak di luar sana dari sisi coaching, contoh bukannya saya nggak bisa, saya juga bisa menggunakan hal-hal seperti itu. Cara konvensional, kita datang ke tempat bisnis, kemudian kita lakukan gemba, kemudian kita ngobrol sama bisnis ownernya, tektokan lama, berapa bulan, baru kemudian kita formulasikan strategi. Dan sebagai pembisnis juga, saya ngerasa kadang-kadang kok lama banget ya. Ya, jadi gimana sih caranya kita bisa lebih cepat, lebih instan, lebih tahu akar permasalahannya. Ya karena itu saya gunakan astrologi. Ya, jadi akan lebih enak gak sih Pak kalau contoh dalam 1 atau 2 pertemuan kira-kira masalahnya udah ketahuan dan gimana ngatasinnya. Jadi saya mengkombinasikan antara ancient dengan modern teknologi. Yuk kita, yang penting kan hasil. Yang penting hasil. Terkadang juga kalau kita bicara tentang business owner, terkadang mereka juga nggak tahu loh mereka mau ngapain. Mau dibawa kemana bisnisnya nggak tahu. Hubungannya apa? Misalnya saya menggunakan jasa Coach Yudi. Ini gue punya masalah gini gitu. Apa hubungannya dengan astrologi dan dengan penjelasan tadi? Jadi simpelnya gini, kalau ketika saya ketemu dengan Bapak nih. Kalau konvensional kan saya bisa datang ke perusahaan Bapak. Datang lihat ini. Ya kan, saya bisa lakukan ini, lakukan itu. Saya bisa ngobrol sama Bapak. Sebetulnya menurut Bapak apa sih masalah Bapak? Apa sih interview gitu ya? Betul. Tapi dengan astrologi, dengan saya bisa mengetahui ulang tahun dan tempat bisnis Bapak. Bukan Bapak ya? Ya. Bahkan kalau akan lebih bagus kalau ditambah dengan ulang tahun dan bisnis dari tanggal lahir dan tempat lahir dari CEO-nya. CEO-nya atau eksekutornya lah ya. Eksekutor. Saya bisa langsung mapping sebenarnya masalah bisnis Bapak seperti apa. Satu pertemuan. Iya. Bahkan tanpa saya ketemu Bapak. Iya, karena bisa dibaca dari tadi ya. Gitu ya. As simple as that. Dan bagaimana caranya kita bisa menjadi lebih baik. Iya. Arahnya gimana nih? Karena bisa aja strength Bapak di komunikasi. Bisa aja strength Bapak di teman. Bisa aja strength Bapak di network. Tapi konfliknya di mana nih? Dan kita bisa lihat. Bisa aja strength Bapak adalah sebenarnya di network, tapi Bapak harus bisa sukses kalau Bapak temuin partner yang tepat untuk complementary. Jadi cara mapping ininya yang harus kita jalankan. Kebetulan strength saya salah satunya di digital, Pak. Digital. Karena itu buat saya untuk membangun digital itu tergolong mudah, Pak. Ya, tapi kan
bisa aja seorang business owner seperti saya dulunya hesitate untuk go digital. Karena males lah. Capek ya? Capek, lumayan ngerasa ya. Iya. Kemudian kayaknya ngerasa, aduh saya kan introvert, kayaknya enakan di rumah ya. Gitu. Tetapi kita harus maksa. Karena strength-nya di situ. Karena strength kita atau langit menunjukkan bahwa you have to go digital loh. Kamu harus coba go digital loh. Tapi nggak semua orang harus go digital. Betul, Enggak. Tapi kalau umpamanya seandainya Bapak maksa go digital, sedangkan Bapak punya pathway nggak di sana, ya bisa jadi subscribernya nggak nambah-nambah, buang waktu. Bagaimana cara mendapatkan sesi coaching dari Coach Yudi nih? Sebetulnya sih simple aja ya. Saya di IG kan ada @coachyudichandra. Ya dikepoin aja, dikepoin. Ya DM kalau memang butuh. Kita juga ada kontak di sana untuk Anda bisa kontak. Kalau Anda pengen tahu tentang hidup Anda, tentang bisnis Anda, tentang diri Anda, gimana caranya Anda supaya bisa lebih maksimal ya. Naik level lah dasarnya. Silahkan kepoin saya. Kita mau masuk sesi benar salah nih ya. Benar salah, boleh. Benar salah. Business Coach bertugas membantu meningkatkan omset pengusaha. Ini benar atau salah, Coach? Bukan omset aja sih sebenarnya. Manajemennya juga. Tugas saya sih sebenarnya simple. Buat hidup orang lebih gampang, Pak. Buat orang lebih gampang. Karena pembisnis kan ada yang omsetnya gede tapi kebocorannya banyak. Betul. Jadi ya kan? Nol juga gitu kan. Capek tapi nggak dapat duitnya nggak ada. Betul. Gitu kan? Jadi bukan tentang omset aja sih. Ada yang uangnya banyak tapi nggak ada waktu, kan? Jadi sih basically tugas saya sih bikin orang hidup lebih mudah lah. Lebih mudah As simple as that. Coach Yudi punya visi menjadi perusahaan terdepan dan memaksimalkan potensi terpendam 17 juta manusia. Betul. Kenapa itu? Buat saya prinsip hidup itu sebaik-baiknya orang adalah manusia yang banyak bermanfaat buat banyak orang sih Pak. Jadi saya ngelihat bahwa memang fokus saya di people. Saya ngelihat bahwa saya mau menciptakan dunia ini berkelimpahan lah buat banyak orang. Ya, saya juga pernah saya pernah di bawah. Saya pernah sekarang juga nggak di atas banget ya Pak ya, tapi lumayan lah. Tapi buat saya happy-nya saya di sana Pak. Banyak orang kayaknya memiliki segalanya, tetapi dia itu punya lubang gitu di hatinya. Dan saya merasa kalau saya bisa minimal menginformasikan lah bahwa sebenarnya jalan hidup kamu di sini loh. Sebenarnya begini loh cara kamu bisa lebih maksimal, lebih komplit, jadi manusia lebih komplit gitu. Manusia paket komplit lah dasarnya. Itu dia akan lebih happy. Betul. Dan Coach juga happy. Saya juga happy. Karena bisa memberi manfaat kepada orang lain. Betul. Oke. Yang ketiga nih, Coach. Coach menyandang berbagai sertifikasi degree dari luar negeri. Itu benar ya? Ya, itu benar. Cuman saya nggak pernah ngomongin lah degree-nya apa, Pak. Gitu. Udah Coach Yudi Chandra aja ya. Ya. Kalau memang butuh sertifikat, kan kadang ada beberapa perusahaan yang mau lihat saya tunjukin boleh. It's okay. Oke. Yang terakhir nih Coach, ya kan. Pebisnis yang sukses berani mengambil resiko dalam menciptakan peluang usaha baru, benar salah? Yes, benar. Berani mengambil resiko dengan pemikiran yang tepat. Oke. Terima kasih loh Coach Yudi sudah hadir di acara SOS Podcast. Mungkin yang terakhir bisa sampaikan closing statement untuk teman-teman yang mendengarkan YouTube ini. Buat saya simpel, buat Anda yang punya masalah di luar sana, ingat bahwa setiap masalah pasti ada solusinya. Tetapi setiap solusi pasti ada masalahnya juga. So, nggak usah hesitate untuk kontak saya atau kita akan bareng-bareng cari solusinya. Oke, terima kasih Coach Yudi sudah hadir di SOS Podcast. Coach Yudi, terima kasih sudah hadir di SOS Podcast. Ini ada kenang-kenangan dari sponsor kita, Onassis.